Bismillah, assalamualaikum. Baru bisa menyapa membuat video bahwa tanggal 10-11 Maret kemarin, selain pembukaan juga LMS baru dibuka, itu server langsung down ya, sehingga kita itu berebut untuk masuk lah. Terus untuk modul profesional itu sebenarnya pretest sama topik itu ada 8 ya. Itu diselesaikan, topik ini dapat berupa video atau artikel atau PPT lah. Ini semua diselesaikan sampai tanggal 17 Maret. Sedangkan tugas mandiri, tugas refleksi 17 Maret ya. Tes akhir modul 18 sampai 19. Sebenarnya itu begini. Kemarin kita itu mengejar-ngejar download modul ya. Padahal di kontrak belajar itu pada Selasa kemarin tanggal 11, mengerjakan pretest jam 8 sampai jam 9, membaca modul, kalau ada video ya di video, artikel ya. Kemudian sampai jam 5 membaca topik 2 lah. Ini loh, itu hanya Selasa saja. Sedangkan sekarang hari Rabu mengerjakan pretest topik 3 dan 4, membaca modul yang ada di topik 3 dan 4. Nah, seperti ini kita itu diselesaikan hanya membaca sampai tanggal 14, terakhir modul 8. Terus barulah nanti kita itu tanggal 17 seharian itu mengerjakan tugas mandiri, resume model profesional, mengerjakan tugas refleksi dan pembelajaran. Ini contohnya dari LPTK Makassar ya. Lah, ini kan cuma begini saja. Sajikan peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan pada topik 1 sampai dengan 8. Itu nomor 1. Yang nomor 2, sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 2 alinea. Alinea itu tahu ya, alinea ya. Materi atau konsep. Yang nomor 3, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti. Jadi miskonsepsi itu seperti ini. Awalnya saya itu mengira bahwa pendidikan anak usia dini itu begini. Setelah membaca modul, ternyata pendidikan anak usia dini itu harus begini gitu loh. Itu namanya miskonsepsi. Nah, ini peta konsepnya ya. Peta konsepnya itu kalau dicontoh ini hanya sederhana begini. Topik 1, judulnya apa, kemudian konsep di dalamnya itu menjelaskan tentang apa. Ini ada 2 yang dijelaskan. Ini tanpa ini hanya peta ya. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan. Jadi ini peta konsep ya. Jadi apa yang penting-penting di topik 1 itu ditulis di sini. Yang penting di topik 2 ditulis sampai topik 8 ya. Kemudian 5 gagasan utama dan penjelasannya dari 1 sampai 8 topik tersebut minimal itu ada 5 yang dijelaskan ya. Boleh 8, itu minimal 5. Ini ya, saya ulangi lagi ya. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Jadi kurang lebihnya itu 5, boleh 6. Lah, dari tadi itu ya, dari tentang ini karena contohnya itu dari fikih. Lah, dari topik 1, 2, 3 itu menjelaskan tentang zakat. Ini ditulis dalam 1 gagasan. Dijelaskan semuanya, yang penting itu di sini. Gagasannya itu ya dari kita, enggak usah copas gitu ya. Ini itu bahasa dari kita sendiri. Lah, terus kalau ini 1 alinea ya, kita itu buat 2 alinea. Kan 3 topik, masa 1 gini aja ya. Kemudian di sini ada topik poligami dalam Islam. Nah, kita itu membuat 2 lagi, 2 alinea itu loh. 1 topik itu kan berapa lembar itu ya. Jadi kita itu buat 2 alinea. Hanya seperti ini saja ya. Kemudian miskonsepsi, yang nomor 3 itu miskonsepsi.
Setelah itu topik 1, miskonsepsinya apa. Nah, ini contohnya miskonsepsi, banyak yang mengira bahwa zakat hasil sewa tanah sama dengan zakat pertanian, padahal keduanya memiliki perhitungan nisab dan hal yang berbeda. Ini contohnya. Miskonsepsi itu adalah hal yang kita kira itu seperti ini, ternyata setelah membaca modul seperti ini benarnya. Lah, setelah itu membuat miskonsepsi 1 sampai dengan 8. Lah, kalau sudah nanti ini di copy, kemudian masuk ke aplikasi LMS. Ini karena contoh akun di sini masih belum dikerjakan ya, belum mengerjakan pretest sampai topik 8. Jadi tugas mandiri tidak bisa dibuka. Pada intinya bener ya, ini peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dalam topik 1 sampai 8. Terus materi konsep apa saja yang termasuk dalam menimbulkan miskonsepsi. Nah, seperti ini. Itu nanti di copy, kemudian di dalam sini nanti dipaste di sini. Tugas refleksi ada, ntar ya. Nah, ini tugas refleksi. Instruksinya seperti ini. Pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Dari 1 sampai 8 itu yang paling disukai itu apa? Oh, tentang tentang hakikat anak usia dini misalkan. Lakukan analisis atau lakukan analisis implementasi dan penerapan materi tersebut. Lah, maksudnya analisis implementasi itu apa? Dari judul yang kita pilih, kita itu masukkan implementasikan ke lembaga kita atau ke kegiatan kita sehari-hari. Tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau yang bertentangan dengan materi yang dipelajari. Uraikan tantangan yang dihadapi atau hikmah yang dapat didapatkan. Kemudian buatlah rencana aksi atau penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita itu sudah mengimplementasikan penerapannya di lembaga kita ya. Terus apa sih pengalaman dari judul tersebut? Barulah uraian tantangannya apa, rencananya apa. Nah, ini materi yang menarik itu ini. Penerapannya materi seperti ini. Pengalaman praktis dan pembelajaran itu masuk di pembelajaran kita, tantangan di pembelajaran kita, kemudian rencana aksi untuk menerapkannya. Nah, seperti ini namanya refleksi ya. Tidak sulit kan? Nah, intinya itu kita harus belajar membaca modul itu pelan-pelan. Ini saya mau buka link YouTube, saya enggak loading ya. Ini begini. Setelah kita itu tugas mandiri seperti yang tadi ya. Terus di sini tugas refleksi seperti yang tadi. Kita itu ada tes akhir modul. Tes akhir modul itu harusnya harus dilalui oleh mahasiswa sebelum lanjut ke modul berikutnya. Ya, ini nanti tanggal 18-19. Jumlah soal yang akan diujikan sebanyak 50 butir. Kemudian passing grade kelulusan 75. Jadi maka wajib mengulangi TAM tersebut sampai 75 agar dapat lanjut mempelajari modul selanjutnya. Jadi teman-teman itu ya harus betul-betul membaca modul dengan seksama untuk menghadapi tes akhir modul ini. Kalau di YouTube tadi itu begini, bahwa TAM itu pakai kamera ya, baik itu di laptop atau di HP. Nah, itu supaya apa? Supaya TAM-nya itu berjalan. Jadi sebentar lagi saya akan share ya. Tolong betul-betul dipelajari. Jadi tidak usah terburu-buru mengerjakan tugas, karena tugasnya itu maksimal dikerjakan tanggal 17 ya. Semangat, sehat selalu.